Hai hai hai, sudah pernah nonton sebuah film berjudul Next belum? Film ini dirilis pada tahun 2007, dibintangi oleh Nicolas Cage. Selamat menonton dan check it out! Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Chris Johnson. Dia berprofesi sebagai seorang pesulap amatir yang sering main di sebuah bar yang tidak cukup terkenal. Yang menarik adalah, Chris adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Tapi hanya 2 menit ke depan, tidak lebih. Dan yang bisa dilihat hanya masa depan yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri. Well, that's magic, folks, and that's why I'm here. Tapi ada satu pengecualian, di mana dia sering mendapatkan penglihatan masa depan yang melebihi 2 menit kemampuannya. Saat Chris sedang berada di sebuah kafe, dan yang menjadi misteri adalah kemunculan sosok wanita misterius yang membuat Chris penasaran. Karena itulah dia sering pergi ke kafe tersebut dengan maksud menunggu si wanita tersebut muncul. Namun karena dia sendiri tidak tahu kapan itu terjadi, Chris pun tak pernah melihatnya dan itu akan terungkap nanti. Something, wouldn't that just blow your mind? Jadi lanjut dengan kemampuan melihat 2 menit masa depan tersebut ya. Hal itu dimanfaatkan oleh Chris untuk meraup keuntungan dengan bermain judi di sebuah kasino. Sehingga dia bisa dengan mudah mengetahui kemungkinan kartu yang akan keluar di 2 menit ke depan. Alhasil, dia bisa menang setiap saat, tapi Chris tidak sebodoh itu. Dia dengan sengaja akan kalah untuk mengurangi kecurigaan orang-orang, sehingga identitas dan kemampuannya tetap akan aman. Namun saat ini kita bisa melihat para pengawas kasino sudah mulai mencurigai bahwa Chris berbuat curang dalam permainannya. Ditambah, Chris melihat langsung ke arah kamera yang membuat mereka menurunkan security untuk mengamankannya. Chris yang mengetahui hal tersebut segera pergi ke kasir dan menukarkan uang koinnya. Satu hal yang menarik tentang masa depan adalah setiap kali Chris melihatnya itu akan berubah karena Chris melihatnya dan itu merubah yang lainnya juga. Saat Chris akan menukar koinnya, terjadi sebuah insiden di mana Chris melihat masa depan dan akan merubah hal itu. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Chris dan pihak keamanan di mana mereka tak mampu menangkapnya karena Chris melihat apa yang akan terjadi pada 2 menit ke depan. Kemudian kejar-kejaran dilanjutkan di jalanan dan untuk kedua kalinya Chris bisa mengetahui apa yang terjadi. Sehingga saat ada kereta yang melintas, dia sudah tahu berapa kecepatan yang dibutuhkan agar tidak tertabrak oleh kereta api tersebut. Di sisi lain, ternyata kemampuan Chris tidak serahasia yang dibayangkan. Karena ada seorang anggota FBI yang bernama Kelly sudah sejak lama mengetahui hal tersebut dan sedang melakukan pengejaran pada Chris. Setelah berhasil melacak mobil yang dikendarai Chris tadi, mereka semua pun langsung pergi ke sana. Must be a bitch to park this thing. Hey, she single? Chris sendiri terlihat sedang bermain biliar bersama sahabatnya di sana. Tak lama, datanglah Kelly ke hadapan Chris. Di sini Kelly mengungkapkan semuanya bahwa tujuannya menemui Chris bukan untuk menangkapnya, melainkan meminta pertolongan pada Chris. Kelly bercerita bahwa ada sebuah masalah besar yang sangat penting di mana baru-baru ini ada kelompok teroris yang mencuri bahan nuklir untuk diledakkan. Untuk itu, Kelly meminta Chris untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat di mana bom itu akan diledakkan. Namun, Chris langsung menolak hal tersebut karena ia mengetahui bahwa yang akan terjadi selanjutnya adalah dia akan dijadikan budak untuk kepentingan pemerintah ataupun segelintir orang yang memanfaatkan kemampuannya. The next flashcard game. Bukan tanpa sebab Chris berbicara seperti itu, karena sejak usia 3 tahun, dia sudah dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang yang tertarik dengan kemampuannya. Karena terus menolak, Kelly terpaksa mengerahkan pasukannya untuk masuk dan mengepung Chris. Dan ternyata itu semua hanya gambaran masa depan yang ada dalam kepala Chris. Sehingga sebelum Kelly datang, Chris langsung kabur dari sana.
Kelly yang datang terlambat pun berkata pada temannya bahwa pasti dia hanya telat beberapa detik. I have a few questions if this is a good time. Esoknya, Chris sedang berada di sebuah kafe. Dia sedang menunggu wanita misterius yang muncul di penglihatan masa depannya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya si wanita itu muncul. Faktanya, wanita ini adalah cinta sejati Chris dalam hidupnya. Itulah sebabnya mengapa Chris dapat melihat masa depannya melebihi batas 2 menit kemampuannya. Selanjutnya, benar-benar sangat menarik, di mana Chris berulang kali mencoba berkenalan dengan si wanita dengan menggunakan kemampuannya itu. Hal tersebut membuatnya mampu melihat hasil dan kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, dimulai dengan Chris yang langsung mengajak kenalan si wanita, ternyata hasilnya gagal. Lalu ia mencoba yang kedua, yakni bertanya mengenai kopi yang akan dia minum, ternyata gagal juga. Kemudian ia mencoba meminjam korek pada si wanita, namun ternyata si wanita bukanlah seorang perokok. Dan yang terakhir, muncul seorang pria yang merupakan pacar si wanita, di mana mereka sempat bertengkar. Chris pun mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi pahlawan. Tapi justru hal itu malah membuat si wanita jengkel pada mereka berdua. Setelah melihat beberapa kemungkinan, pada akhirnya Chris berhasil menarik perhatian si wanita dengan cara yang sama, tapi dia harus terkena pukulan. Si wanita pun akhirnya simpati pada Chris dan berhasil mengobrol lebih dekat dengannya. Akhirnya, diketahui bahwa wanita ini bernama Liza yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Chris kemudian mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri sehingga dia bisa ikut menumpang dengan Liza. Setelah mereka berdua pergi, tak lama muncullah Kelly bersama timnya. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang mobil yang dikendarai oleh Liza dan Chris untuk kemudian dilacak oleh mereka. Di sisi lain, para kelompok teroris yang dipimpin oleh Gobang sedang melakukan penyelundupan bahan nuklir tersebut. Ternyata, salah satu dari mereka berperan sebagai mata-mata, sehingga mereka semua mengetahui bahwa FBI sedang melakukan pengejaran kepada seorang pria bernama Chris. Mereka tidak tahu bahwa Chris mampu melihat masa depan, namun pada intinya ada alasan kuat mengapa FBI yang mengejar Chris. Untuk itu, Gobang memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chris. Jadi sekarang Chris dikejar oleh dua kubu, yaitu FBI dan teroris. It makes no difference. Nice. Kembali ke Chris, di tengah perjalanannya bersama Liza, tak diduga menjelang malam tiba-tiba turun hujan yang sangat deras sehingga mereka berdua memutuskan untuk singgah di sebuah motel. Tetapi Chris memutuskan untuk tidur di mobilnya. Saat pagi tiba, Chris menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan. Ketika Liza selesai mandi, Chris mencoba bermain sulap dengan mengubah tisu menjadi bunga. Dari situlah Liza mulai tertarik, yang pada akhirnya mereka pun berhubungan. Setelah itu, Chris pun terlihat melamun dan mungkin juga sedang berpikir bahwa Liza adalah jodohnya. Saat menjelang siang, Liza pergi ke supermarket untuk berbelanja. Kelly yang sudah mengetahui lokasi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Chris, di mana Kelly mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat berbahaya yang pandai berbohong. Kelly pun menunjukkan video saat Chris berada di kasino untuk memberikan buktinya. Dan dengan semua kebohongan itu, Kelly meminta bantuan Liza untuk menangkap Chris dengan cara memasukkan obat tidur ke dalam minuman Chris. I need that. There's something wrong. Saatnya tiba, ternyata Liza ragu untuk melakukannya karena ternyata Liza menaruh hati kepada Chris. Akhirnya, Liza pun jujur dan mengatakan rencana Kelly kepada Chris. Untuk itulah, Chris memberi sejumlah uang kepada Liza untuk kabur dari sana agar Liza terhindar darinya. Satu lagi, Chris meminta Liza untuk menabrakkan mobilnya ke sebuah tangki air yang ada di sana untuk mengecoh para agen FBI itu.
And wait exactly 45 seconds before you do what it says. Chris sendiri dengan santai berjalan keluar motel, langsung meloncat ke bawah tebing. Di sisi lain, ternyata para teroris juga sedang mencoba menangkap Chris untuk dibunuh. Namun Chris berhasil mengetahuinya, Liza pun segera menabrakkan mobil ke tangki air hingga mobilnya menggelinding ke bawah bukit. Para anggota FBI pun nyaris dihantam oleh mobil tersebut. Dan Chris, dia dengan mudah dapat menghindar dalam hitungan sepersekian detik. Selanjutnya, disusul dengan tangki dan beberapa batu besar. Saat sampai di bawah, Chris juga disambut oleh Kelly. Namun saat beberapa kayu akan menghantam mereka berdua, Chris tidak langsung kabur dan justru malah menyelamatkan Kelly. Chris yang dalam keadaan lemas terpaksa ikut bersama FBI. No good deed goes unpunished, does it? Sementara itu, para teroris berhasil menangkap Liza untuk dijadikan sandera. Chris sendiri sudah berada di sebuah ruangan dengan terikat dan dipaksa untuk terus membuka matanya. Tujuannya agar Chris bisa melihat berita televisi di masa depan dan mendapatkan lokasi di mana bomnya akan diledakkan. Namun Chris melihat sesuatu yang mengejutkan. Berita tersebut justru memperlihatkan Liza yang sedang disandera dengan beberapa bom di tubuhnya, kemudian diledakkan hingga tewas saat itu juga. Chris mampu melihat jauh melebihi 2 menit kemampuannya jika hal tersebut berhubungan dengan dirinya dan juga Liza. Setelah melihat semua itu, Chris mengatakan pada Kelly bahwa bukan seperti ini caranya. Kemampuannya tidak akan bisa digunakan jika ia dalam posisi tertekan, terikat dan dipaksa seperti saat ini. Kelly lalu menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Chris ke sebuah ruangan, tapi saat akan dimasukkan dalam ruangan tersebut, Chris justru berhasil meloloskan diri. Chris pergi menuju ke tempat di mana Liza akan disandera. Setelah melihat situasi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Chris tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Kelly. Untuk itulah, Chris dan Kelly menyusun sebuah rencana agar Liza dapat diselamatkan dan bomnya juga bisa ditemukan. To the entrance gate. At that point, Alpha and Bravo will Dengan kemampuan yang dimiliki, Chris memimpin rencana penggerebekan ini dimulai dengan melumpuhkan mobil yang di dalamnya ada Liza. Chris mengarahkan di mana dan kapan Kelly harus menembak sehingga tembakan tersebut bisa tepat sasaran. Liza pun keluar dari mobil tapi masih belum aman karena di sana terjadi adegan tembak-menembak yang membuat Liza harus lari ke dalam sebuah bangunan dan ujung-ujungnya Liza kembali dijadikan sandera dan mereka masuk dalam sebuah kapal. Namun dengan semua kemampuan Chris, Kelly dan tim pun bisa berjalan di zona perang tersebut tanpa harus takut tertembak. Satu persatu anggota teroris pun dengan mudah dilumpuhkan oleh Kelly dan timnya, bahkan sebelum mereka menembak. Selanjutnya untuk mempercepat pencarian, Chris menyuruh Kelly dan timnya untuk menyebar. Sisanya, Chris akan melakukan sendiri. Di sini Chris mengerahkan seluruh kemampuan penerawangan yang dimilikinya untuk melakukan kemungkinan dalam satu waktu. Dalam hal ini, ketika Chris bisa melihat masa depan, tentu masa depan itu akan berubah karena Chris melihatnya terlebih dahulu. Pada adegan ini pula, Chris sedang melakukan kemungkinan di masa mendatang, namun dilakukan secara bersamaan, sehingga dia bisa tahu di mana lokasi Liza berada. Setelah diketahui, mereka pun langsung menghampiri Gobang dan Liza. Gobang meminta Kelly untuk menjatuhkan senjata tajamnya. Selanjutnya, Chris pun mendekat pada Gobang, dan Chris selalu menggunakan kemampuannya untuk menghindar dengan cepat dari peluru tersebut. Saat sudah sampai, Kelly langsung menembak Gobang hingga tewas. Setelah semua selesai, kini giliran bomnya untuk ditemukan. Dan tak diduga, Chris melakukan kesalahan. Bomnya ternyata berada di kapal satunya lagi, dan bom tersebut akan meledak beberapa detik lagi. Chris dan kawan-kawan tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan tentu saja semua kisah tadi adalah sebuah tipuan karena sebenarnya itu semua belum terjadi. Ternyata saat Chris bersama Liza, kemampuannya memang akan meningkat melebihi kemampuan 2 menit yang dimilikinya. Hal itu membuat Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Kelly di awal
dengan satu syarat, yaitu tidak melibatkan Lisa. It's me. Selanjutnya, Chris dan Kelly hanya tinggal mencari di mana lokasi Gobang berada dan mencegah mereka meledakkan bom tersebut. Dan film pun tamat. Overall, cerita yang disajikan cukup menarik dan anti-mainstream, walaupun alur cerita yang disajikan terkesan buru-buru dan terlalu cepat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, karena kita tidak seperti Chris yang bisa melihat masa depan.